Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa fahman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Betul Ilmu TV dan Debrikah Channel Alhamdulillah, tiba saatnya kita menjelang ya memasuki bulan Ramadan. Insya Allah kurang lebih 6 hari ke depan kita akan menghadapi atau menyebut bulan suci yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan yang kita tunggu-tunggu, yang keberkahannya, kerahmatannya dan ampunan dari Allah SWT di bulan itu. Semoga kita disampaikan oleh Allah di bulan yang mulia itu, Ramadan tahun 1434 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat senantiasa terlimpah dan curahkan kepada uswah kita, Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang sampai detik ini setia untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baik para pemirsa Betul Ilmu TV dan Debrikah Channel yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini yang sedianya kajian tematik itu di awal bulan kita ajukan di menjelang Ramadan ini, kita akan mengambil tema penentuan ya, awal dan akhir Ramadan menurut astronomi fisika di era 4.0. Era yang kita tunggu-tunggu di era digital ini yang luar biasa perkembangan teknologinya. Tentu kita harus siap untuk menghadapi era ini dan juga kita sesuaikan dengan bagaimana kita beribadah kepada Allah khususnya di bulan puasa. Dan pada pagi hari ini luar biasa sudah hadir di tengah-tengah kita bersama pakar fisika yang tidak lagi hanya lingkupnya di Kota Malang, tapi juga sudah lingkupnya di wilayah Jawa Timur, Masya Allah, yaitu Ustadz Ahmad Sugiarto, SSI, SPD ya, SPD MPD, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu Ustadz Sugiarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini senior saya di kampus juga ini. Baik, bagaimana kabarnya Ustadz Sugi? Sehat, G? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang banyak. Amin, Masya Allah. Ya, sudah lama kita tidak berjumpa, ketemunya di online di BETV, Masya Allah. Baik, Ustaz Sugi, kira-kira kita di materi pada pagi hari ini mau menyampaikan apa? Tentang hisab ru'yat, betul ya? Terkait juga dengan keutamaan ya, tentang hisab ru'yat ya dibandingkan dan hisab. Apakah juga seperti itu? Oke, jadi kita akan mencoba membedah tentang hisab itu seperti apa, ru'yat itu seperti apa, dan bagaimana kita menyikapi berbagai hal berkaitan dengan metode dan cara menentukan awal dan akhir Ramadan ini. Baik, Masya Allah. Ini ilmu yang luar biasa yang harus kita dapatkan ya sebelum kita melaksanakan puasa. Betul nggih, Ustaz Sugi ya? Ya, betul. Baik, para pemirsa, sepertinya sudah tidak sabar lagi untuk menyimak dan mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh Ustaz Sugiarto kita, pakar fisika kita, pada kesempatan pagi hari ini tentang hisab dan ru'yat ya, atau penentuan awal dan akhir Ramadan menurut astronomi fisika di era 4.0. Kepada Ustaz Sugi, tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa man da'a bi da'watihi wa tawassama wa ja'ala al-aqidatan asasan li fikratihi wal ahkama miqyasan li a'malihi wa mastan ahkamul wa'du wallahu ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa Betul Ilmu TV yang dirahmati Allah dan Hidup Berkah, channel Hidup Berkah. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai nikmat kepada kita. Mudah-mudahan nikmat ini menjadikan kita sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur dengan menjadikan berbagai hal ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu disibukkan dengan berbagai kebaikan, karena disibukkannya kita dengan berbagai kebaikan, maka insya Allah itu cara Allah untuk meninggalkan berbagai kemaksiatan, berbagai kelalaian-kelalaian yang lain.
yang akan dilakukan oleh kita. Maka Allah menyibukkan kita. Mudah-mudahan kita selalu disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kebaikan dan selalu memikirkan umat. Salawat serta salam semoga selalu kita limpahkan pada Nabiullah Muhammad SAW, tauladan kita yang telah memberikan contoh bagaimana kita hidup di dunia, bagaimana kita menghidupkan berbagai aktivitas kita untuk kebaikan, dan bagaimana pengorbanan beliau baik perasaan, harta maupun tenaga. Maka pendengar itu Ilmi TV dan Hidup Berkah yang dirahmati Allah, saya diminta untuk menyampaikan tema tentang penentuan awal dan akhir Ramadan menurut astronomi fisika, itu di mana kita saat ini berada di era 4.0 menuju era 5.0. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, karena ini waktunya 1 jam gitu, kita hemat waktu gitu. Saya masuk aja langsung ke tema kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam surat Yunus ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khayrun mimma yajma'un. Jadi kita bersyukur karena Allah insyaallah akan memberikan bifadlillah wa birahmatihi, akan memberikan karunia Allah dan rahmat Allah kepada kita, karena kita akan dipertemukan dengan bulan yang mulia dan mudah-mudahan betul-betul bertemu, karena kita kurang 1 minggu, karena kurang 1 minggu ini belum tentu kita bertemu gitu. Maka mudah-mudahan kita tetap diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Ramadan ini adalah rahmat maghfirah. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan berbagai kebaikan. Maka falyafrahu, maka kita patut bergembira dengan wasilah Allah ini. Mudah-mudahan kita betul-betul ketemu dengan bulan Ramadan. Wa khayrun mimma yajma'un, maka bertemunya kita dengan bulan suci Ramadan insyaallah khayrun, akan lebih baik mimma yajma'un, dengan segala sesuatu yang kita kumpulkan di dunia ini. Maka mudah-mudahan kita tetap diberikan keistiqomahan. Kenapa gitu? Karena Allah menyampaikan di ayat yang lain tentang Ramadan ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu falyafrahu, maka kita bergembira. Maka salah satu yang diharapkan oleh kita wajib menyiapkan ruhiyah kita. Kita niatkan mulai saat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara fikih kita harus menyiapkan, memahamkan diri bagaimana kita akan mengisi Ramadan, bagaimana sunnah-sunnah Ramadan, bagaimana sesuatu yang diharamkan dalam Ramadan. Salah satunya adalah kita menyiapkan bagaimana kita akan menyambut Ramadan dengan melihat hilal. Karena ini termasuk fikih. Karena takut di antara kita waktunya puasa kita gak puasa karena tidak tahu ilmunya. Waktunya berbuka ternyata kita malah berpuasa. Maka kan aneh gitu. Maka kita butuhkan menyiapkan di fikih kita, pemahaman kita. Mudah-mudahan dengan pemahaman inilah yang akan mengantarkan kita untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga perlu menyiapkan maliyah kita, karena di bulan Ramadan ini banyak amalan yang dilipat gandakan. Maka infak sedekah mudah-mudahan dapat kita lakukan. Berikutnya adalah jasadiyah kita. Jangan sampai ya masalah qada di luar kemampuan kita, jangan sampai kita sakit gitu karena eman-eman. Maka kita ya berusaha untuk menyiapkan jasadiyah kita. Kemudian kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan betul dengan bulan suci Ramadan dan mampu mengisi bulan Ramadan dengan keimanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pendengar Baitul Ilmi TV dan channel Hidup Berkah, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan kepada kita menyikapi
bulan suci Ramadan ini biasanya kan ada berbagai hal, perbedaan-perbedaan dalam mengawali dan mengakhirinya. Maka saya ingin memberikan sesuatu di dalam surat Al-Imran 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi meskipun ada perbedaan di sana sini, tetap kita harapannya tidak boleh tafarraqu, tidak boleh terjadi perpecahan, jangan sampai kita teradu domba dengan perbedaan itu sehingga menimbulkan terjadi takfiri, terjadi saling memfitnah antara satu dengan lainnya. Wa dzkuru nikmatallahi 'alaikum idza kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi nikmati ikhwana. Kita betul-betul merasa kalau dulu tidak beriman, maka beruntunglah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Baitul Ilmi TV dan channel Hidup Berkah yang dirahmati Allah, perbedaan mengawali dan mengakhiri Ramadan ini secara umum saya menyimpulkan ada 4 hal. Yang pertama karena memang perbedaan madhab. Ada perbedaan dalam menentukannya. Apakah dia menggunakan ruqyat, apakah dia menggunakan hisab, apakah dia melakukan istiqmal. Kemudian yang kedua, beda standar. Dalam melakukan ruqyat ternyata ada standarnya. Apakah menggunakan wujudul hilal, apakah menggunakan imkanul ruqyah. Maka inilah yang juga menjadi perbedaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, memang sebagai seorang muslim akan banyak cobaan, akan banyak orang yang tidak senang, lebih-lebih orang kafir, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lan tadha ankal yahudu wa lan nasara hatta tattabi millatahum. Ada usaha-usaha agar umat Islam ini tidak bersatu. Maka ada usaha untuk tidak menyatukannya. Salah satunya adalah memperkeruh permasalahan hisab dan ruqyat dengan menjadikan pertentangan antara sana dan sini sehingga terjadi antara kaum muslimin bentrok. Yang keempat adalah faktor politis. Kadang-kala kaum musliminnya sudah oke, sudah sama-sama sepakat ini dan itu, saling memahami, saling tasamuh gitu. Tapi karena faktor politis, di faktor politis ini yang juga menyebabkan terjadinya perbedaan memperkeruh permasalahan itu sendiri. Maka saya ingin mengkerucutkan tentang penentuan awal dan akhir Ramadan berkaitan dengan hisab ruqyat. Hisab ini menjadi salah satu, saya katakan salah satu di antara berbagai cara untuk menentukan apakah nanti awal dan akhir Ramadan ini diberlakukan atau tidak. Yang pertama dengan hisab. Jadi ada hisab hakiki, ada sekarang sudah kontemporer, jadi menghitungnya kalau dulu itu hanya menghitung rata-rata bulan. Per bulan itu ada berapa hari, ada berapa tanggal berapa saja yang muncul, itu di rata-rata. Nah, kemudian kalau kontemporer ini sudah mengacu semua hal, mulai dari ketinggian tempat itu dihitung, kemudian visibilitas dihitung, elongasi dihitung, kemudian kalau orang fisika juga mengatakan pembiasan itu dihitung, itu semua dihitung, sehingga inilah yang juga menyebabkan terjadinya perbedaan dalam ilmu hisab, karena perbedaan dari segi kategori cara untuk menentukannya dalam ilmunya. Kemudian kita juga akan melihat gitu ruqyat. Ruqyat pun dalam melihat hilal itu terjadi madhab juga. Jadi kalau secara umum tadi ada madhab hisab, ada madhab ruqyat, ada penggenapan istiqmal itu. Ternyata di ruqyat pun ada perbedaan. Ada yang menyampaikan ya boleh dilihatlah dan itu berlaku untuk yang jarak kosong saja. Kalau lebih dari situ ya berbeda. Kemudian 24 fasa, ada yang 8 bujur, ada yang sekarang ngetren itu di dua yang di bawah ini, yakni wilayatul hukmi dan secara global.
Nah, wilayatul hukmi ini satu negara. Sehingga meskipun bertetanggaan itu bisa jadi beda. Karena ada perbedaan negara itu tadi. Kemudian secara global. Ini secara sekilas nanti kita akan membahasnya satu-satu. Kemudian istikmal. Istikmal itu menggenapkan. Karena yang melihat hilal itu tidak melihat, maka diistikmalkan, digenapkan. Kalau bulan Ramadan berarti yang digenapkan adalah bulan Sya'ban. Sya'bannya yang mestinya 29 jadi 30. Oke, Bapak Ibu pendengar pemirsa Baitul Ilmi yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan dulu fakta-fakta astronomi gitu. Agar kita juga selain mafhum waqi, faktanya kayak apa, dan kita juga harus mafhum nas nantinya. Yang pertama, bahwa kita ketahui sejak SD itu, bahwa satu putaran itu 360, dan kalau kita lihat gitu, bumi ini ada sekitar 40.000 diameternya. Kemudian kalau gitu titik terjauh antara satu titik dengan titik yang lain di bumi ini sekitar 20.000. Karena dibagi dua itu. Jadi diameternya, sehingga jari-jarinya semacam itu. Bukan jari-jari tengah itu, tetapi kelilingnya, keliling dari itu. Kemudian kita ketahui bahwa bumi ini berotasi selama 24 jam. Maka kalau kita hitung gitu, dari 24 jam ini, dari diameter bumi, maka kita akan menemukan bahwa setiap 15 derajat itu ada perbedaan 1 jam. Jadi setiap 15 derajat. Makanya kalau di Indonesia ya, di Indonesia kan 95 bujur timur sampai 140 bujur timur. Kalau dibagi 3, gitu, maka Indonesia akan terbagi menjadi 3 waktu. Ada wita, ada wit, ada wip, ada wita. Kenapa? Karena memang dibagi 3, dibagi 115 derajat, maka akan ketemu 3 jaman. Kemudian kalau saya mencoba menghitung misalnya Arab Saudi dengan Jakarta itu. Yang Arab Saudi itu sekitar 45 derajat, Indonesia Jakarta sekitar 107 derajat gitu. Maka kita akan menemukan selisih Arab Saudi dengan Indonesia sekitar 4 jam. Ya hanya selisih 4 jam saja. Dan kalau kita lihat gitu, seluruh dunia ini kalau dibagi 2, sebenarnya tidak ada negara di dunia ini yang ada perbedaan 24 jam. Yang ada sekitar 12 jam sekian. Ada perbedaannya. Maka kalau di geografi atau di IPA itu ada semacam penentuan kayak ini. Tidak ada penentuan garis tanggal. Jadi garis tanggal internasional melalui Greenwich ini, sehingga ada yang namanya bujur barat, ada yang namanya bujur timur. Setiap 15 derajat terjadi perbedaan 1 jam. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka saya ingin menyampaikan yang pertama tentang hisab dulu. Bahwa kenapa sih teman-teman pakar juga ada yang mengunggulkan hisab? Mengapa mereka tetap dalam mengawali dan mengakhiri Ramadan ini ya pokoknya hisab. Karena hisab itu yang pertama alasan mereka adalah ilmu astronomi modern yang kalau kita melihat secara kontinu itu tidak ada yang meleset, tidak ada yang fatal. Makanya kita melihat ada wacana bahwa tanggal sekian akan terjadi gerhana bulan. Itu pas. Tanggalnya, kemudian jamnya itu pas. Nanti akan terjadi gerhana cincin, pas. Kemudian nanti akan terlihat Venus di timur jam sekian lebih terang. Ada Mars dan lain sebagainya. Jadi menurut mereka pengalaman-pengalaman inilah yang menjadikan bahwa
di ilmu hisab itu tidak pernah ada kekeliruan. Tidak pernah ada kekeliruan. Bahkan kalau sampai terjadi kekeliruan di dalam perhitungan, akan terjadi berawan, akan hujan dan lain sebagainya, dalam prediksi mereka, maka akan terbanyak para pilot, kemudian nahkoda, ataupun apa antariksa yang lain gitu, satelit-satelit akan terjadi kerusakan nanti, terjadi tabrakan dan lain sebagainya. Maka menurut mereka hisab itu layak untuk dijadikan pedoman dalam menentukan. Termasuk dalam penentuan waktu sholat. Nah, waktu sholat kan pas. Waktunya duhur itu tergelincir matahari itu pas. Oh, waktunya asar bayang-bayang hampir lebih panjang sedikit itu juga pas dan lain sebagainya. Maka menurut mereka ilmu hisab ini patut diambil sebagai cara untuk menentukan awal dan akhir Ramadan. Berikutnya berkaitan dengan ini pula gitu. Mereka juga berpedoman dalam beberapa hal gitu. Yang pertama dalam surat Yunus gitu. Allah menyampaikan walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi menurut mereka bahwa Allah telah menjadikan bulan, matahari itu saling berganti. Cahayanya saling berganti. Wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina. Jadi manzilahnya orbitnya itu enggak pernah melenceng. Karena kalau secara astronomi gitu, kalau melenceng sedikit bisa jadi terjadi bentrokan antara bulan dengan bumi, antara asteroid akan terjadi bentrokan, planet-planet akan terjadi bentrokan. Maka menurut mereka ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan ini tidak pernah melenceng. Maka maklum kalau mereka tetap menginginkan hisab sebagai cara menentukan awal dan akhir Ramadan. Kemudian yang kedua, mereka berargumen bahwa Nabi itu gak bisa menghitung, gak bisa membaca, karena ummi. Maka pantaslah kalau dulu tidak menggunakan hisab di zamannya Nabi. Sedangkan sekarang ilmu hisab, bahkan sekarang saya pribadi sekarang sudah tidak menghitung manual gitu. Kalau diminta untuk menentukan awal dan akhir itu, sudah saya pakai program yang sudah ada itu. Sehingga pakai Excel yang sudah di otak-atik ataupun sudah kalau milihnya Ode, milihnya Abdurrahman Rauf itu sudah lengkap gitu. Nanti saya tampilkan yang Abdurrahman Rauf aja itu. Kemudian mereka juga menggunakan makna faqdu lahu di dalam hadis Rasulullah itu, karena kata-kata ada faqdu lahu, maka hitunglah. Nah, kata-kata faqdu lahu ini menurut mereka qadara itu adalah sudah ditakdirkan, dihitung gitu. Nah, berarti ada perintah untuk dihitung dong. Maka jangan menyalahkan orang yang menggunakan ilmu hisab karena ada kata-kata faqdu lahu. Kemudian yang keempat ada sumu li'uyatihi wa aftiu li'uyatihi. Nah, kata-kata li'uyatihi dalam pandangan orang-orang yang menggunakan ilmu hisab, ro'a itu bisa jadi bermakna melihat, bisa jadi bermakna berpikir, bisa jadi bermakna orang yang menggunakan ilmu. Sehingga hadis ini juga membolehkan menggunakan ilmu hisab. Karena li'uyatihi maknanya adalah menghitung. Maknanya berilmu, maknanya berpikir. Tuh. Kemudian yang kelima ada pengkiasan. Ada pengkiasan dengan dikiaskan dengan waktu sholat. Kenapa sih Anda ini nggak mau ke ilmu hisab? Padahal Anda setiap harinya itu menggunakan ilmu hisab. Kenapa waktu sholat nggak ngincang? Oh ini waktunya duhur nggak? Oh ini waktunya asar nggak? Mereka mengkiaskan, kenapa waktu sholat kalian menggunakan hisab, tetapi waktunya puasa tidak menggunakan hisab.
Itu juga alasan mereka yang menggunakan ilmu hisab sebagai cara untuk menentukan awal dan akhir Ramadan. Bapak, Ibu, pendengar Baitul Ilmi yang dirahmati Allah dan channel Hidup Berkah, maka ada beberapa hal yang memang perlu kita luruskan gitu. Meskipun ini pendapat orang berbeda-beda gitu tentang hadis-hadis tadi yang dimaknai tentang umi, bahwa Rasulullah itu menunjukkan tidak paham gitu. Tapi banyak hadis-hadis yang lain yang menyampaikan bahwa Rasulullah itu meskipun tidak memahami ilmu hitung, tapi para sahabat juga sudah canggih gitu, sudah banyak. Bahkan Sayyidina Umar, Salman Al-Farisi itu orang-orang yang canggih gitu. Kemudian berkaitan dengan li'uyatihi, itu kalau dipotong fakdu dan li'uyatihi, dipotong mufradatnya, dipisahkan dari teksnya boleh-boleh aja. Tetapi kalau dalam satu teks gitu, kemudian dimaknai fakdu lahu itu adalah dihitung, li'uyatihi dimaknai adalah menggunakan ilmu, itu memang pendapat saya pribadi kurang pas. Karena memotong dalil yang hanya diambil mufradatnya itu aja, kalimat utuhnya tidak dipakai. Kemudian perintah sholat memang tidak ada perintah untuk meruqyat, tetapi kalau puasa memang sumu liu'yatihi, berpuasa kalian ketika liu'yatihi, melihat hilal. Jadi kalimatnya sudah jelas melihat hilal. Oke, dari hasil hisab, nah ini yang ingin saya sampaikan. Hasil hisab, ini saya ambil dari program Qa'uf dan Odeh gitu, bahwa tanggal 1 April besok untuk Indonesia itu sangat sulit untuk melihatnya, sehingga kemungkinan untuk melihat itu, ini kalau berdasarkan ini ya, Mabim ya, Mabim itu perkumpulan menteri-menteri agama yang ada di Brunei, Malaysia, Singapura, kemudian Indonesia itu sendiri. Nanti saya berikan file tentang kesepakatan itu. Secara ilmu hisab itu sulit. Tetapi Muhammadiyah saat ini sudah menetapkan bahwa mereka menetapkan tanggal 2 itu sudah berpuasa. Kenapa gitu? Karena tanggal 1 April itu sudah istimak, sudah terjadi sekitar jam 14-an, artinya sudah qabla ghurub, sebelum terjadi gerhana matahari, terjadi tenggelam, maksudnya tenggelam matahari itu, sehingga memungkinkan wujudul hilal. Wujudul hilal itu hilal sudah wujud, sudah tampak, sudah di atas ufuk, meskipun hanya di bawah 2 derajat berdasarkan keputusan Mabim tahun 2017. Sudah wujud, sudah ada. Istilah kasarnya itu apa ya? Kalau memprediksikan, sudah saya nyampe di sekolah. Sudah, prediksi saya sudah nyampe di sekolah. Sudah mungkin. Hilal sudah di atas ufuk. Meskipun tidak terlihat. Sulit dilihat. Karena belum ada bukti di bawah 2 derajat itu ada yang melihat. Maka berdasarkan ilmu hisab ini memang sulit untuk dilihat. Tetapi Muhammadiyah sudah menetapkan karena mereka menggunakan wujudul hilal namanya. Hilal sudah wujud, sudah tampak di atas ufuk. Nah, kemudian bagaimana prediksi NU ataupun, karena saya mengambil ormas terbesar lah, NU ataupun pemerintah, karena NU maupun pemerintah menggunakan dalil yang terkuat, yakni dalam persepsi mereka ruqyat gitu, maka akan menunggu hasil ruqyat tanggal 1 itu di ruqyat. Kalau terlihat oke, akan diumumkan bisa jadi tanggal 2-nya puasa. Tapi kalau tidak terlihat, hanya di kalangan para peruqyat itu memang dalam tanda kutip sudah ada terjadi semacam kesepakatan atau apalah. Kalau di bawah 2 itu gak mungkin lah terlihat. Maka biasanya tak tolak. Biasanya pada umumnya tak tolak. Gak lah, gak ada yang melihat itu
itu hanya apalah istilahnya salah melihat atau apa, maka mereka akan istiqmal. Sehingga kemungkinan besar kalau prediksi saya bulan puasa ngawali ini terjadi 2 ngawali. Muhammadiyah secara umum tanggal 2, pemerintah ataupun NU secara umum nanti tanggal 3 hari Ahad. Karena melihat visibilitas dari bulan itu yang tidak memungkinkan. Itu akan terjadi. Sedangkan untuk bulan Syawal, insya Allah sama. Insya Allah untuk bulan Syawalnya akan sama secara hisab ya. Kembali lagi ini secara hisab. Secara hisab sama karena hasil hisab itu cukup tinggi, sudah sekitar 5 derajat, sehingga memungkinkan semua baik ilmu hisab maupun ruqyat akan sepakat insya Allah tanggal 2 Mei itu akan berpuasa. Kemudian masuk ke ruqyat. Ruqyat ini saya mulai dari sebuah ungkapan gitu, bahwa dalam ruqyat ini sementara ini kan butuh saksi saja. Saya bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, hakul yakin saya melihat hilal. Sudah ketika disumpah oleh hakim gitu, apa betul si A namanya dari ormas ini betul-betul melihat hilal? Ya, saya melihat hilal. Hilalnya di atas matahari agak ke utara, tidur. Nah, itu disumpah betul, yakin, sudah bisa jadi yakin. Sehingga keakuratannya memang berdasarkan kesaksian aja, berdasarkan sumpah saja. Bukti autentik itu sulit sementara ini. Makanya kalau judulnya ini penentuan awal dan akhir di era 4.0, mudah-mudahan di era 4.0 ini bisa terpecahkan. Sehingga nanti teropong bintangnya yang disorot nanti sudah ada rekamannya, ya kayak Zoom sekarang ini. Apapun yang dilakukan, setiap titik di seluruh dunia atau di Indonesia itu dikasih Zoom, kemudian dikasih rekaman, sehingga kalau ada yang menyaksikan, ada rekamannya. Itu kan luar biasa nanti. Apalagi sekarang dunianya dunia metaverse katanya. Ka'bah saja sudah bisa dilihat dari rumah secara langsung gitu, mencium juga demikian katanya. Nanti bisa jadi bulan kayak itu nanti. Kemudian yang kedua, kejujuran. Nah ini juga Bapak Ibu, kejujuran ini juga sedikit dipertanyakan kadang-kala. Ada orang tertentu yang bersumpah itu, ternyata di kemudian hari dia perilakunya kurang baik, itu menjadi catatan. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga peluang-peluang nanti untuk hisab ruqyat ini semacam ini, saya simpulkan semacam ini. Waktu pengamatan itu bisa bisa dilihat lokasi, pertama lokasi pengamatan bisa dilihat, cari tempat-tempat yang ufuknya tinggi gitu. Kemudian loss itu artinya tidak terhalang. Kayak di Ngeliep itu dianggap sementara untuk Kabupaten Malang terbaik. Meskipun kalau saya lihat di sana itu masih ada pohon-pohon gitu, yang menghalanginya. Sehingga kalau ada tempat yang lebih baik, kalau di Ngeliep itu memang lebih baik cari tempat. Ada yang keinginan di Sendang Biu katanya lebih lost gitu. Monggo. Kalau di Gresik itu lebih bagus karena ada gedung yang dinaikkan gitu. Kemudian lebih lost tempatnya. Di Tanjung Godok juga lebih lost karena pantainya, lautnya pas di bagian utara, bagian barat. Kemudian cuaca pengamatan. Cuaca pengamatan juga mempengaruhi, sehingga juga perlu hati-hati. Kalau sudah cuaca itu secara umum sulit untuk dilihat. Tapi kalau ada yang menyaksikan, disumpah, ya wallahu a'lam gitu sudah. Kemudian pengamat ini juga apakah dia rabun jauh, rabun dekat, apakah dia sedang sakit atau enggak, ini juga alat yang digunakan. Ada yang hanya menggunakan mata biasa, ada yang digunakan palon gitu saja, di palon biasa itu. Ada yang sudah canggih menggunakan teropong bintang.
teropong bintang pun itu hanya berfungsi memperbesar atau memperkecil. Tidak bisa menembus awan. Tidak bisa menembus awan. Sehingga kalau ada pertanyaan, apakah penggunaan alat modern itu melanggar sunatullah? Kalau saya pribadi gitu, yang sedikit skripsi saya kebetulan masalah ini gitu, mengatakan bahwa teropong bintang itu hanya memperbesar atau memperkecil, tidak menembus awan. Meskipun menggunakan inframerah gitu, itu tidak mampu. Sementara ini menurut B.J. Habibie belum mampu. Oke, semacam itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara umum kalau di Indonesia titik-titiknya cukup banyak, bahkan ini sudah bertambah. Kalau dulu 43 titik, sekarang sudah banyak titik yang dipergunakan. Bagaimana cara meruqyah? Nah, ini saya demonstrasikan. Kalau modelnya kayak ini Bapak Ibu, nah ini modelnya coba kita perhatikan itu. Jadi matahari turun duluan. Kemudian bulan, ya, posisi bulan di atasnya. Karena posisi bulan di atasnya, maka memungkinkan bulan itu terlihat. Makanya inilah yang dikatakan oleh teman-teman yang menggunakan hisab, menggunakan imkanu ya. Kalau model kayak ini, itu sudah imkan. Jadi matahari ini sudah di bawah ufuk, ini ufuk gitu. Jadi perbatasan kaki langit dan kaki bumi, itu matahari sudah tenggelam, bulan ini masih di atasnya. Maka dikatakan ini wujudul hilal. Meskipun di sini hanya kalau saya contohkan setengah derajat. Maka tidak mungkin, kalau secara mata tidak mungkin. Tetapi kalau yang menggunakan hisab wujudul hilal, ini sudah dikatakan masuk tanggal 1. Karena sudah di atas ufuk. Meskipun sulit. Sementara saya belum menemukan data yang di bawah 2 derajat itu terlihat. Apalagi keputusan terakhir Mabim tanggal Desember kemarin ya, 2021 sudah ada kesepakatan Mabim terbaru bahwa imkanu ya yang mungkin dimungkinkan terlihat hilal itu 3 derajat. Dengan elongasi itu ini loh. Jaraknya antara matahari dengan bulan ini jaraknya sekitar 5-8 derajat. Sehingga cahaya matahari itu tidak terlalu mengganggu cahaya bulan. Karena bulan tidak mempunyai cahaya sendiri. Oke Bapak Ibu. Kemudian kita coba yang lainnya gitu. Dulu. Oke, ketika kita melihat hilal Bapak Ibu, ketika kondisi yang kita kalau lihat hilal gitu. Kondisi ini kondisi bulan mati. Bulan ini yang dikatakan istima, konjungsi, selas gitu, itu bulan mati. Maka orang yang ada di bumi sini, melihat hilal ini kondisinya hitam, tidak terlihat. Tetapi ketika sudah bergeser sedikit, inilah yang dikatakan dengan hilal. Jadi ini terlihat di sini, kayak bulan sabit. Karena ini matahari di sini, matahari ini melewati bumi sehingga ini kelihatan sedikit. Maka dikatakan kalau ini hilalnya itu kayak bulan sabit, agak ya bulan sabit lah. Nah, ini yang akan terlihat. Maka ketika di sini purnama kelihatan semua. Maka untuk melihat hilal memang otot angel. Kenapa? Karena tipis sekali. Hilal itu sangat tipis sekali. Maka memang membutuhkan keseringan melihat hilal. Yang kedua, orangnya sehat. Kalau orangnya sakit ya pun jauh, ya jelas gak akan melihat itu. Tapi wallahu a'lam kalau sudah menyaksikan dan lain sebagainya. Oke, ini saya ibaratkan kalau Jakarta dengan Mekah gitu.
Seandainya di Jakarta ini sudah di bawah, sudah ketika Ba'da Maghrib gitu. Ketika Maghrib ini Indonesia di Jakarta sudah mulai masuk. Nah, kebetulan hasil hitungannya ini kayaknya hilalnya atau bulannya masuk duluan, matahari belakangan. Maka ini sudah dikatakan bukan wujudul hilal. Kenapa? Karena cahaya matahari mengalahkan cahaya bulan, bulannya tenggelam berarti tidak mungkin. Tetapi bagaimana dengan daerah lain itu? Maka kondisinya bisa jadi nanti akan terjadi perbedaan karena memang pergerakan hilal itu akan terjadi pergeseran gitu. Maka semakin ke barat peluang untuk melihat hilal itu mungkin. Maka kondisi di Mekah ini ternyata bisa selisih 4 jam ternyata bisa memungkinkan melihat hilal. Hilalnya di atas ufuk. Tuh, itu yang memungkinkan, saya katakan memungkinkan dari segi hitungan ini. Oke, kita lanjutkan. Sudah berapa ini? Oke. Nah, ini kenapa ngambil di laut itu karena memang lepas. Lepas sehingga tidak terganggu. Oke. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Jadi kalau kayak ini tuh, jadi hilal yang sangat tipis sekali kayak ini. Ini kan sangat sulit. Mata itu sangat sulit kalau nggak biasa. Makanya memang kadangkala diragukan kalau ada orang yang bersaksi melihat hilal kondisinya di bawah 2 derajat. Nah, kemudian ru'yat secara umum dalilnya semacam ini Bapak Ibu. Jadi kata-kata sumu li'uyatihi wa aftiu li'uyati fa in halat dunahu ghayatun fa'akmilu. Nah, ini sini kata li'uyatihi, kata sumu ini secara umum dikatakan para ulama ini bersifat jamak, bersifat umum untuk melihatnya. Maka sumu bersifat umum. Siapapun yang bisa melihat maka akan diberikan saksi. Dan dalam Islam untuk hilal ini hanya 1 orang saksi. Berbeda dengan orang yang melakukan kemaksiatan, 2 orang saksi. Kemudian berbagai ulama tentang hilal khususnya yang berpendapat ru'yat global. Ini Said Sabiq misalnya dalam Fikih Sunnah menyampaikan bahwa kapan saja penduduk suatu negeri melihat hilal, maka wajib untuk seluruh negeri berpuasa pada waktu yang sama. Tapi saya jelaskan nanti waktu yang sama itu seperti apa. Karena jangan sampai salah persepsi. Ketika di Indonesia sudah melihat hilal jam 18 itu, bukan berarti langsung masuk puasa. Karena puasa itu diawali ketika terbit fajar. Maka pada saat itu belum puasa, tetap nunggu berapa jam? Dari 18 sampai jam 4. Masih sekitar 6, 8, 9, 10, 11 jaman masih menunggu. Karena puasa itu sejak terbit fajar. Tetapi masuknya tanggal, sudah masuk tanggal 1 ketika jam 18. Sehingga memungkinkan kalau di Arab Saudi, Indonesia masih jam 18, Arab Saudi masih jam 2. Seandainya Indonesia tidak melihat gitu, kemudian berputar, bumi berputar, Indonesia jam 22, kemudian Arab Saudi, ini saya contohkan Arab Saudi, gitu. Meskipun negara lain boleh. Arab Saudi jam 18, Indonesia jam 22. Seandainya dengan di era 4.0 ini sudah dipergunakan live, Zoom, dan lain sebagainya, Arab Saudi menyampaikan, ini loh, saya sudah melihat hilal, buktinya ini, saksinya ini. Kira-kira kalau disampaikan ke Indonesia, Indonesia masih jam 22, jam 10 malam. Seandainya nanti informasi ini nyampe, mungkin nggak orang Indonesia berpuasa pada hari yang sama? Mungkin. Karena jam 22 sampai jam 4 itu memungkinkan masih masak, mempersiapkan sahur. Karena puasa itu dimulai anggap jam 4 subuh. Bukan jam 22-nya, bukan jam 18-nya. Sehingga memungkinkan
di waktu-waktu yang sama di daerah di dunia ini untuk berpuasa pada waktu yang sama. Tetapi ada juga yang tidak memungkinkan, yang lebih dari 12 jam, karena masuknya yang berbeda. Misalnya antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Indonesia dengan Amerika Serikat itu kalau lihat di global, itu bertolak belakang. Sehingga selisihnya sekitar 12 jam. Lebih dulu Indonesia. Contohnya, kalau Bapak Ibu melihat tinju, saya sering mencontohkan itu. Melihat tinju gitu. Indonesia Ahad jam 10 siang, Arab Saudi, Amerika itu Sabtu jam 22 malam. Selisihnya sekitar 12 jam. Maka kalau Indonesia sudah berpuasa, Amerika belum puasa karena masih malam di sana. Masih malam. Jadi puasa itu jangan dibayangkan ada informasi langsung puasa Anda, tapi tetap menunggu waktu fajar. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang ini saya sampaikan, apakah mungkin global itu diterapkan? Mungkin. Saat ini gitu, saat ini dengan keputusan Mabim tanggal 16 Desember yang lalu dan harapannya tahun 22 ini sudah dipergunakan, itu sudah menyampaikan bahwa Imkanu ya itu 3 derajat. Itu hanya lintas Asia Tenggara. Seandainya ini dikomandani oleh OKI, dikomandani oleh PBB, kenapa itu bisa? Seandainya nanti ada pemimpin di dunia ini, umat Islam mengatakan bahwa di sini sudah melihat hilal, maka memungkinkan. Kenapa keuskupan itu bisa menyatukan dunia dengan hari raya mereka itu bisa? Mestinya Islam juga bisa. Apalagi ada TV, ada Zoom saat ini. Sangat memungkinkan. Maka sangat mungkin menggunakan Ru'yatul Global, meskipun globalnya yang jauh-jauh tidak mampu berpuasa pada hari yang sama, tetapi waktunya nanti akan bergeser. Sehingga ada perbedaan hari masuknya. Ini hasil keputusan Mabim tanggal 14 ya, mohon maaf, tanggal 11 sampai 14 di Jakarta sudah ditetapkan 3 derajat. 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Artinya keputusan Mabim yang dulu 2 derajat sudah dianulir. Sudah sekarang jadi 3 derajat. Semakin jauh dari wujudul hilal. Ini keputusannya. Ini saya dapat dari Profesor Thomas. Ini alamatnya. Alamat yang saya ambil. Ini keputusannya. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang menggunakan ru'yatul lokal? Ini menggunakan hadis Quaib gitu, yang menurut hadisnya ini Ibnu Fadl diutus gitu untuk pergi ke Syam. Setelah nyampe di Syam, ternyata di malam Jumat melihat hilal. Nah, ketika pulang ternyata Ibnu Abbas bertanya, kapan kamu melihat hilal? Saya melihat hilal malam Jumat. Maka Ibnu Abbas menyampaikan, kami di Mekah, di Madinah itu melihat hilal Sabtu malam. Maka kata Ibnu Abbas, inilah yang diperintahkan Rasulullah. Maka pemaknaan inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah itu terjadi pemaknaan yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini mauquf, tidak sampai kepada Rasulullah. Kemudian jarak nanti kalau ini ditetapkan, jaraknya itu berapa sih? Apa 120, apa sejak kosong atau wilayah hukmi? Ini terjadi perbedaan. Maka kalau di Indonesia menggunakan qasar sholat, maka akan terjadi 140 hari raya nanti. Tambah luar biasa nanti. Maka di Indonesia sementara ini menggunakan wilayah hukmi. Satu negara itu satu. Hanya jadi pertanyaan, yang satu bujur dengan Indonesia misalnya Kalimantan, yang sementara lagi katanya mau dijadikan ibu kota negara, itu berdempetan dengan Selangor Malaysia. Selisihnya hanya beberapa menit. Itu berbeda hari raya.
dibandingkan dengan antara Papua dengan Aceh yang selisihnya 3 jam. Kenapa yang 4 menit kalah dengan yang 3 jam? Inilah kelemahan dari wilayatul hukmi itu sendiri. Hanya kembali lagi, ini masalah perbedaan, memang kita harus menyikapinya, tapi bagaimana seorang muslim menyikapi hal itu. Ini titik tekan saya bahwa berpuasa itu waktu fajar. Ini, waduh, ini sudah waktunya. Nah, metode ru'yat ya, ini mungkin terakhir, metode ru'yat itu saya langsung ke sini. Nah, gambar ini. Ketika mau meru'yat Bapak Ibu, pertama itu harus tentukan barat timur sejati. Jadi bukan barat timur apa, tapi barat timur yang betul-betul barat timur. Kemudian ngambil busur, diambil tegak lurus antara utara dan selatan. Hasil perhitungan hisab ditentukan matahari ada di derajat berapa, hilal di derajat berapa. Sehingga mata kita nanti akan terfokus. Misalnya, ini namanya gawang lokasi. Mata kita akan terfokus di sini, Bapak Ibu. Nggak boleh keluar dari gawang lokasi ini. Kalau mau keluar, pokoknya yang sejajar. Maka, insya Allah. Sehingga kalau ada orang melihat tidak searah dengan gawang lokasi ini, maka dipastikan itu salah melihat. Makanya ilmu hisab itu kalau saya katakan, ketika saya belajar ilmu hisab, itu hanya wasilah sarana untuk memantapkan posisi matahari di mana, posisi hilal di mana. Dengan demikian kita mantap, mata kita terfokus di satu tempat itu. Itu yang dikatakan kita fokus sebagai, ini ufuk namanya. Ufuk. Jadi ufuk itu perbatasan kaki langit dan kaki bumi. Jadi seakan-akan langit itu ada tempat, ada batasannya. Bumi juga ada perpotongannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan karena waktunya ini sudah 8.52. Mungkin ada yang didiskusikan, monggo. Pada moderator, Sinan Sigit, kami serahkan kembali. Di unmute. Baik, jazakallah khair, ada penjelasannya luar biasa. Kalau satu hari ini kayaknya sambil praktek ya cukup ya, Sasuke. Langsung ke pertanyaan saja ya, Sasuke ya, karena ada beberapa pertanyaan baik di Hidup Berkah maupun di Badrul TV. Saya menyampaikan dulu yang di Hidup Berkah channel. Ini ada 2 pertanyaan yang hampir mirip ya. Sebentar. Ya, bercinta dakwah dan berbagi semangat. Ada kemungkinan beda memulai Ramadan tahun ini berbeda hari, bagaimana ada bisa bersatu atau kompak ya. Dan ada dari berbagi semangat. Kenapa ya kok berbeda-beda awal Ramadan antar negara padahal satu kawasan kayak tadi ya, satu wilayatul hukmi kok ternyata juga ada perbedaan begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan kenapa kok sering berbeda ini. Gimana? Oke. Ya, seperti yang saya sampaikan, perbedaan itu karena memang beda standar. Beda standarnya lah. Jadi kalau di ilmu fisika itu, karena saya ini orang fisika ya. Di dalam ilmu fisika itu misalnya ada satuan, yang satuan itu satuan internasionalnya, besaran pokoknya apa, satuannya apa, gitu. Kemudian nanti ada besaran baku, sehingga seluruh dunia sama, tapi ada besaran-besaran yang itu hanya lokal. Jadi kalau di ilmu fisika contohnya jengkal. Jengkal itu satuan, tapi itu berdasarkan standar ukuran beda-beda. Kalau sentimeter itu standarnya sama. Maka sama dengan ini gitu, karena standarnya beda. Ada yang menggunakan hisab. Nah, hisab pun banyak. Yang saya pelajari kebetulan waktu itu tiga ilmu hisab gitu. Padahal sekitar 80-an, 85 ilmu hisab. Itu standarnya beda. Yang kedua, ru'yat. Ru'yat pun juga demikian. Oh, ini kayak ini, Mabim 2017 dengan Mabim 2023 itu sudah terjadi perbedaan dalam satunya 2 derajat, satunya 3 derajat. Kalau OD itu 5 derajat. Kalau Ustadz Fahmi Amha itu sampai 5 sampai 7 derajat. Itu bisa dilihat. Kemudian wujudul hilal. Wujudul hilal pokoknya wujud. Masalah terlihat atau enggak saya nggak ngurus. Pokoknya secara hitungan sudah wujud. Nah, standar inilah yang menyebabkan
perbedaan. Terus bagaimana untuk tahun ini? Kenapa? Maka ada tokoh-tokoh astronomi Indonesia, misalnya Thomas Jaludin itu menyampaikan nanti perlu saling memahami. Misalnya yang hisab itu tolonglah di egonya apa istilahnya dikurangi, dikurangi. Jangan sampai menggunakan wujudul hilal, tapi menghargai yang apa istilahnya yang ru'yat itu yang sampai 2-3 derajat. Tapi beliau juga menyayangkan kepada yang menggunakan ru'yat 2 atau 3 derajat juga memahami gitu. Kalau nanti ada orang yang mengatakan melihat padahal di bawah 2 derajat, itu jangan diterima karena secara konsep gak mungkin, maka saling memahami, kata beliau gitu. Dan beliau saat ini juga mengomandani Mabim ini, sehingga se-Asia Tenggara sudah ada kesepakatan. Sehingga kalau nanti beliau lebih luas lagi, bisa jadi se-Asia, bisa jadi seluruh dunia ada kesepakatan. Kemudian ada pemimpin yang mampu menegasi. Karena kalau berupa seruan itu kadang-kala ikut nggak ikut, hanya kembali lagi Bapak Ibu gitu. Yang dirahmati Allah, jangan sampai kita mudah untuk takfiri. Ini perlu yang jangan mudah untuk mentakfiri, menghakimi gitu, karena memang kita sama-sama melakukan istihad berdasarkan istihadnya masing-masing. Kita wallahu a'lam, kita tidak tahu gitu. Hanya kembali lagi, mari kita saling memahami perbedaan ini, tetapi mudah-mudahan dapat solusi ketika kaum muslimin bersatu. Mungkin itu. Baik, saya lanjutkan di pertanyaan di Petrol TV ya. Ini ada pertanyaan yang sebenarnya sudah disinggung oleh Ustaz Suki dari Nanang Putra Surya. Bagaimana menurut Ustaz agar kaum muslimin bisa menjalankan Ramadan, baik itu mengawali dan mengakhirinya itu secara bersamaan. Tadi disinggung terkait pentingnya satu ini ya, kepemimpinan atau mungkin kesatuan pemahaman termasuk tolak ukur yang sama. Begitu ya Ustaz Suki ya? Ya, betul. Di seluruh wilayah. Ya. Baik. Saya lanjutkan ke pertanyaan dari Lala Chandra. Izin bertanya Ustadz, apakah hukumnya orang yang menjalankan puasa Ramadan tapi belum memasuki Ramadan? Ini berkaitan dengan fikihnya. Ya, kita harus kembali lagi itu apa istilahnya menyiapkan diri dengan ilmunya. Karena ya dibayarkan aja. Kita sholat, belum waktunya doa kita sudah sholat gitu. Kira-kira sah nggak sholatnya gitu? Karena memang belum waktunya tidak. Jadi kita jangan memaksakan apa istilahnya keinginan kita. Wis saya jaga-jagalah, takut besok sudah masuk Ramadan. Tak niat sekarang sehingga kalau besok tinggal lanjutkan. Jangan demikian, karena Rasulullah mengajarkan jangan mendahului, karena itu berkaitan dengan istilahnya syak. Jadi high syak itu nggak boleh gitu. Jadi masuk enggak, terus nggak boleh puasa enggak. Jadi kita harus jelas gitu. Jadi istilah kasarnya kita harus betul-betul memahami Islam sejati. Jadi kalau memang waktunya ya kita lakukan, kalau belum waktunya jangan dilakukan gitu. Karena akan sia-sia. Karena man amila amalan fahuwa raddun. Man amila amalan fahuwa alaina fahuwa raddun. Jadi eman-eman kalau kita puasa tapi belum waktunya ya akhirnya ya tinggal capeknya, ini malah diharamkan lagi ya, lagi. Sebaliknya ya waktunya Idul Fitri malah kita puasa gitu. Waktunya untuk berbuka malah kita yang berpuasa. Itu juga perlu hati-hati. Oke. Jadi ini nyambung dengan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Mungkin sekaligus pertanyaan penutup dan nanti mungkin jenengan berikan closing statement ya. Izin bertanya Ustaz, apakah setiap tahun kita itu harus pas-pas yang menunggu awal dan akhir Ramadan seperti yang sudah-sudah? Ini pertanyaan dari Januar Sidik di channel Petrol Ilmi TV. Apakah puasa itu harus setiap tahun gitu Ustaz? Monggo sekaligus closingnya. Karena perintah meru'yat itu adalah perintah yang bersifat
khas gitu berkaitan dengan dalil sumu li'uyati wa aftiu li'utihi. Melihatlah, berpuasalah kalian ketika melihat hilal. Jadi pedomannya melihat hilal. Nah, karena melihat hilal ya berarti memang harus nunggu waktunya melihat ya. Karena kalau kita melihat hilal tanggal 15 Ramadan, ya jelas cetok elo-elo karena bulan purnama gitu. Karena bulan purnama ya nggak usah kemana-mana gitu. Tapi kan bukan disyaratkan. Nah, makanya kalau ada pakar dari ITS gitu, dia mencoba mengatasi permasalahan ini dengan menghitung mundur, kata beliau. Kalau hitungan mundurnya itu betul, berarti oh 3 atau 4 kali dicoba. Kalau hitungannya mundur dari 15 Ramadan misalnya, dihitung mundur, ternyata tanggal 1 itu yang benar hisab atau ya dia mampu, oh berarti hisab itu diakui. Tadi yang mengatakan demikian. Hanya kembali lagi, apakah was-was? Ya harus was-was. Sebagai seorang muslim wajib kita was-was apakah amal kita diterima atau tidak. Kalau kita sudah gak was-was gitu, gak apa istilahnya, coboh. Nah, lawannya was-was kan coboh gitu. Pokoknya lakone wis bonik wis. Nah, itu gak boleh gitu. Sebagai seorang muslim itu ilmu duluan, jangan amal duluan. Ilmu duluan. Sama dengan ini, jangan sampai kita moso dhisik ilmu belakangan, jangan sampai karena kita nggak tahu ini haram atau enggak. Nah, makanya harus was-was, kita tetap menunggu informasi apakah sudah terlihat hilal atau tidak. Itu jadi harus was-was. Yang kedua, apakah perlu dilakukan tiap bulan? Mestinya memang dilakukan tiap bulan. Karena untuk menentukan hanya yang penting, perintah Rasulullah itu yang paling penting kan 3 bulan. Ada bulan Sya'ban untuk menentukan bulan Ramadan, ada bulan Ramadan untuk menentukan bulan Syawal, karena ini berkaitan dengan ibadah yang agung gitu, sangat penting. Kemudian nanti bulan Dzulqa'dah untuk menentukan bulan Dzulhijjah, Idul Adha. Maka 3 bulan ini yang penting. Hanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, skripsi saya itu gaga ini saya itu dibantai gitu oleh penguji gitu. Karena masa penelitian hanya 3 bulan, pada bulan itu ada 12 gitu. Ditambahi dong seluruh bulan ya. Karena hanya neliti 3 bulan gitu. Tapi ini saya beralasan waktu diuji itu momen penting dalam umat Islam itu adalah 3 bulan ini. 3 bulan ini. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Tapi kembali lagi, yang terakhir, closing statement saya, yang pertama, kita harus kuatkan iman kita, yakinkan bahwa Islam itu betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Islam itu wa'tasimu bihablillahi jami'a, akan menyatukan kita. Yang kedua, perbedaan itu memang kadangkala sesuatu yang indah. Saya menyampaikan, jadi seandainya di alam semesta ini sama itu, mungkin nggak indah lagi. Seandainya pelangi itu sama, nggak indah lagi. Dan Allah menyampaikan di surat Yunus mungkin 50 gitu, bahwa Allah memang tidak menghendaki semua beriman. Artinya memang dimungkinkan ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman. Kemudian yang keempat, kalau memang terjadi perbedaan gitu, monggo diyakini masing-masing gitu. Hanya kembali lagi harus dalam berada perbedaan itu artul Islam, dalam berada koridor Islam. Jangan sampai, mohon maaf ya, kasus yang An-Nadir, dia u'iyatul bahar, jadi melihat air laut. Nah, itu kan tidak syariat gitu, tidak syariat. Maka itu perlu ditinggalkan. Meskipun ada perbedaan, tapi tetap berada dalam koridor Islam. Kemudian yang berikutnya, kita juga berusaha untuk memahamkan umat bahwa perbedaan itu butuh dikelola yang baik, sehingga kalau memang bisa disatukan, kenapa kita harus berbeda? Nah, maka dibutuhkan pemimpin kaum muslimin yang mampu menyatukan hal ini, sehingga
faktor-faktor politis itu akan mampu dihilangkan ketika ada pemimpin dari kaum muslimin yang mampu menjembatani, sehingga ikhtilaf di dalam Islam itu akan menjadi rahmat betul. Yang terakhir, mari kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita untuk menjadi orang yang beriman, tetap dikokohkan dalam iman, tetap berada dalam ahli sunnah wal jamaah untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga apapun yang kita lakukan tetap mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ihdinas shiratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakallah khair atas penyampaian materi dan jawabannya luar biasa dari Ustaz Ahmad Sugiarto, SSI MPD, pakar kita di bidang fisika, yang ini kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan, salah satunya dengan menyiapkan ilmu, apa-apa yang perlu kita siapkan, baik itu mengawali dan mengakhiri Ramadan, dan mengisinya dengan penuh amal soleh. Baik, saya Sigit Pramana, selaku host yang menghantarkan acara tematik pada kesempatan bulan hari ini. Mohon maaf jika ada kurang kekhilafan. Semoga kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat ini. Dan mohon maaf jika tadi ada yang belum disampaikan karena terbatasnya waktu untuk pertanyaan dari baik itu Zoom maupun di YouTube. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita akan kembali lagi setiap Ahad pagi di pekan-pekan selanjutnya. Jadi saya cukup sekian. Ihdinas shiratal mustaqim. Wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.